Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jennifer di pertemuan kita yang kelima. Sekarang saya akan membahas tentang sistem perangkat lunak. Topik yang akan kita bahas untuk yang pertama adalah program kecil versus program besar. Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa arti dari sebuah program. Dalam menjalankan komputer, pastinya kita perlu memberikan masukan atau input ke dalamnya. Dan ini bisa berupa rangkaian instruksi yang disebut program. Dari sini, kita bisa tahu pengertian sebenarnya dari program, yaitu program dalam komputer adalah serangkaian perintah atau instruksi yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas untuk mencapai hasil atau output yang diinginkan. Program komputer sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu program kecil dan juga program besar. Tentu ada perbedaan antara keduanya. Mari kita lihat perbedaan tersebut di slide selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara program kecil dan program besar. Berbicara tentang kompleksitas, tentu dari namanya saja sudah terlihat bahwa program kecil memiliki kompleksitas yang rendah atau tidak terlalu rumit. Dikatakan kecil karena ditulis dalam program yang sederhana, di mana ini relatif kecil untuk menjalankan tugas yang spesifik, sehingga biasanya bisa dikerjakan dalam kelompok kecil atau bahkan bisa secara individual. Pengerjaan yang diperlukan juga tidak memakan waktu yang lama, cukup hanya beberapa jam atau mungkin bisa berminggu-minggu. Jumlah kode dan alat yang digunakan dalam program kecil tergolong sedikit atau terbatas, serta tidak membutuhkan struktur yang kompleks karena prioritas utamanya adalah untuk menyelesaikan program dengan cepat dan efisien, sehingga pengelolaan atau manajemen kode menjadi lebih mudah dan lebih fleksibel. Proses debugging dan pengujian pun dapat dilakukan secara manual dan cepat. Nah, berbanding terbalik dengan program besar. Program besar memiliki kompleksitas yang tinggi atau rumit. Dikatakan besar karena program ini terdiri dari banyak program kecil yang mana program-program tersebut dikelola oleh lebih dari satu orang, sehingga membutuhkan kelompok yang besar. Pengerjaan ini biasanya membutuhkan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan dan bahkan setahun karena berskala besar atau enterprise, yang mana program ini sudah direncanakan secara matang dan diperhatikan pengelolaannya untuk jangka panjang. Program besar tergolong kompleks dalam strukturnya, sehingga perlu alat yang canggih untuk proses pengujian. Ditambah, proses debugging menjadi lebih rumit karena banyak kode yang terlibat dalam program ini. Sekarang kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu dasar-dasar perangkat lunak. Seperti biasa, kita harus tahu definisi atau pengertian dari perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer untuk menyelesaikan berbagai tugas. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat keras untuk memastikan komunikasi yang efektif antara manusia dan mesin. Terdapat dua kategori utama perangkat lunak, yaitu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau melakukan tugas tertentu.
Sementara itu, perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan perangkat keras komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di atasnya. Untuk menciptakan perangkat lunak yang efektif, proses pengembangannya harus terstruktur dan dirancang dengan baik. Berbagai metodologi telah dikembangkan untuk memastikan proses yang efisien dan efektif. Salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang umum digunakan adalah ini, metodologi Agile. Apa sih arti dari metodologi Agile? Nah, ini artinya. Agile adalah sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau iterasi, di mana iterasi ini berperan untuk mendapatkan feedback dari pengguna lebih awal, yang di mana hal tersebut dapat digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap proyek sebelum mencapai proyek final. Selain memilih metodologi yang tepat, proses pengembangan perangkat lunak melibatkan beberapa fase yang penting, yaitu yang pertama, perencanaan, menetapkan tujuan proyek, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua ada analisis kebutuhan, mengidentifikasikan kebutuhan pengguna dan persyaratan sistem. Yang ketiga, desain, untuk merancang arsitektur dan antarmuka perangkat lunak. Yang keempat, ada implementasi, untuk menulis kode program dan menguji perangkat lunak. Yang kelima, pengujian, untuk memastikan perangkat lunak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan bebas dari bug. Dan yang terakhir, ada pemeliharaan. Ini berfungsi untuk memperbaiki bug yang ditemukan setelah perangkat lunak dirilis dan melakukan pembaruan sesuai kebutuhannya. Kita sekarang sudah masuk ke topik yang ketiga, yaitu pemetaan proses pengembangan perangkat lunak. Dari materi sebelumnya, kita tahu bahwa perangkat lunak adalah fondasi dari seluruh proses pembuatan dan menjalankan sesuatu program atau game. Jadi setelah ini saya akan membahas salah satu contoh game pada perangkat lunak. Contoh game yang saya ambil adalah Flappy Bird. Mari kita bahas apa itu Flappy Bird. Tapi pasti kalian di sini sudah mengetahui game Flappy Bird. Flappy Bird adalah game sederhana, namun sangat populer yang dikembangkan oleh Dongwuyen. Tujuan game ini adalah untuk mengontrol seekor burung terbang melewati rintangan berupa pipa-pipa yang bermunculan. Proses pengembangan pada game Flappy Bird. Yang pertama, perencanaannya. Dongwuyen tidak menjelaskan secara detail tujuan dan anggaran yang ia keluarkan. Yang kedua, ada analisis kebutuhan game. Game ini bertujuan untuk menghibur serta memberikan tantangan kepada para pengguna. Dan yang ketiga, desain. Dalam segi desain, game ini terlihat sangat minimalis dan memberikan kesan retro karena objeknya menggunakan sprite atau animasi 2D yang terbuat dari pixel. Yang keempat, implementasi. Dongwuyen merancang berbagai kode untuk pergerakan naik turun burung, pipa yang muncul secara acak dari kanan ke kiri, algoritma untuk mendeteksi adanya tabrakan, serta skor yang didapatkan setiap melewati pipa. Untuk membangun game ini, ia menggunakan Coco Studio, kerangka kerja populer untuk pengembangan game 2D. Dan yang kelima, ada pengujian.
di mana dilakukan beberapa uji coba untuk mengetes apakah ada kesalahan pada sistem pengkodean terhadap skor dan penempatan pipa agar dapat diperbaiki dan disempurnakan permainannya. Dan yang terakhir, penyebaran. Game ini pertama kali dirilis di App Store iOS pada Mei 2013. Awalnya masih sedikit pengguna game ini, tetapi semakin lama popularitas game Flappy Bird semakin meningkat, sehingga masuk ke urutan ke-74 di kategori keluarga dan urutan ke-395 dalam kategori di Game App Store kawasan Amerika Serikat. Nguyen pun akhirnya merilis game ini di Android. Walaupun game ini sederhana, tetapi bersifat adiktif, sehingga penyebarannya cepat. Sekarang kita sudah masuk ke tahap yang paling akhir. Dari semua yang sudah saya jelaskan di awal, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa siklus pengembangan perangkat lunak terdiri dari beberapa tahap yang penting, yaitu perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian serta pemeliharaan. Setiap tahap memiliki keterkaitan yang erat dan memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan proyek perangkat lunak tersebut. Selain itu, pemilihan metodologi pengembangan yang tepat juga sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari suatu proyek. Jika kita lihat dari game Flappy Bird, walaupun game ini tergolong game yang sederhana, proses pengembangannya tetap mengikuti prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam pengembangan perangkat lunak. Hal ini menunjukkan bahwa game dengan konsep yang sederhana saja memerlukan pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai hasil yang memuaskan. Sekian penjelasan saya di pertemuan 5 kali ini. Saya harap kalian dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Terima kasih, sampai jumpa, dadah!